Oke, teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Faras dengan NIM 2010. Jadi di video kali ini saya akan bukan membuat tutorial sih, lebih ke arah membuat video setup apa aja sih yang diperluin buat ngoding mobile gitu. Jadi mau ibarat kata kita apa aja sih yang diperluin sama kita tuh kalau misal kita mau bikin software mobile gitu ya, teman-teman. Jadi check it out. Jadi yang pertama diperluinnya itu adalah yang namanya itu Node.js ya teman-teman. Node.js ini yang diperluinnya tuh untuk ibarat kata Node.js ini paling pentingnya kalau semisal mau membuat apa ya namanya, membuat mobile menggunakan framework Ionic ya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada Node.js, yang kedua Android Studio, yang ketiga ini opsional aja sih sebetulnya. Ibarat kata Git ini kan seperti yang kita tahu, Git ini buat nge-push kode yang udah yang kode kita yang udah jadi ke dalam GitHub menggunakan Gitbase gitu misalkan ya. Ini opsional aja sih. Sebetulnya gue udah download dari lama nih ya aplikasinya, jadi gue nggak akan download lagi. Yang akan gue download adalah ini, Node.js dan Android Studio. Terus sekarang kita download aja ya guys ya. Kita download. Dan ini Android Studio, persyaratan dan ketentuannya. Kalau teman-teman membaca silahkan. Gue langsung scroll aja. Terus kita download. Kita tunggu ya downloadan Android Studio dan Node.js-nya. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Setelah Node.js dan Android Studio yang sudah keinstall, mari kita udah ke download, mari kita instalasi di laptop kita. Ini gue udah ada ya file Node.js-nya, tinggal saya install aja nih. Oke, tunggu ya, ditunggu. Nah, aduh, kok buka dua nih. Satu aja, Mas. Aduh, banyak kali, Wak. Sebentar, teman-teman. Oke, nah, udah begini tampilannya, langsung kita next aja ya, teman-teman. Untuk Node.js sih, kita next, next, next aja ya. Ini kalau teman-teman mau baca, silahkan ya. Ini kayak modul atau apa, saya juga kurang tahu ini untuk apa. Kita accept aja ya, teman-teman. Nah, ini buat naruh si programnya apa file-file Node.js itu mau ditaruh di mana? Kalau saya sih mau ditaruh di defaultnya aja ya di program program file yang ada di folder C saya ya. Kalau mau diganti silahkan teman-teman change aja ini. Terus masukin path yang mau ditaruh di mana seperti itu. Jadi saya akan next. Terus ini next aja ya teman-teman. Nah, ini kita ini aja. Oke, lalu install. Nah, kalau semisal muncul do you want allow this app itu jadi ibarat kata dia tuh minta persetujuan di laptopnya ya. Kita yesin aja. Oke, kita tunggu instalasi Node.js-nya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai ini kita finish aja. Cara Nah, ini akan muncul udah kita close aja. Cara mengetahui Node.js udah install atau belum, kalian buka command prompt terus ketik node minv. Tunggu. Nah, kalau semisal NodeMinV-nya ini versi 22 udah keluar yang tadi kita download di Google Chrome kita, ini kan downloadnya itu kita downloadnya yang V22, aduh kok download lagi, oi. Downloadnya yang V22 nih ya. Tadi kan kita download yang V22, jadi otomatis keinstallnya yang Node V22 ini berarti kalau semisal perintah NodeMinV ini dijalankan udah keluar versinya, berarti udah keinstall ya teman-teman. Jadi ada satu lagi selain Node itu berarti ada npm minv. Harusnya ini versi 10 atau enggak? Nah, betul. Oke, versi 10. Berarti udah berhasil keinstall. Terus sekarang installing apa Android Studio-nya ya. Sebentar, kita cari dulu. Android Studio. Nah, ini dah. Oke, kita installing ya, teman-teman. Android Studio ini installingnya agak cukup memakan waktu yang lama ya, teman-teman. Nah, ini di yes aja seperti tadi. Nah, untuk ini langsung saja kita yesin aja ya. Seperti biasa ini juga path yang mau ditaruh apa si programnya Android Studio ini mau ditaruh di mana terserah kalian, itu opsional aja. Terus kita next. Terus yes. Itu karena saya sudah download sebelumnya ya. Terus Android setup ini kita next aja. Nah, ini tuh kalau kalian laptopnya speknya rendah,
Android Studio ini mendingan jangan di checklist, unchecklist aja teman-teman. Jadi ibarat kata dia tuh fungsinya buat kayak ngebikin Android di dalam laptop kalian itu. Jadi kalau misal kalian nggak terlalu perlu untuk hal seperti itu, mendingan di unchecklist aja karena ini lumayan berat ya teman-teman. Soalnya kita nggak akan pakai juga, jadi saya apa namanya unchecklist aja ya teman-teman. Oke, kita next. Ini pad-nya, kita next. Oke, nah udah sampai sini. Terus kita install aja ya teman-teman. Nah, pastikan kalian ini terhubung dengan yang namanya internet. Jadi Android Studio ini ibarat kata tuh apa file dalamannya itu besar ya teman-teman. Jadi kita tuh harus koneksi ke internetnya juga harus bagus sih sinyalnya. Kalau misalnya main cepat ya. Oke, kita tunggu aja dulu sebentar. Oke, sudah komplit seperti ini kita next aja. Nah, terus udah selesai ini start Android tuh ya udah cek saja biar langsung kebuka aplikasi. Kita klik finish dan kebuka aplikasi ini. Nah, di sini nih ada pertanyaan help improve Android Studio. Jadi intinya ini tuh diperuntukkan apa ya? Buat kita tuh Google nih bakal bukan minta data ya, bakal ngambil data-data yang apa aja sih yang project yang pernah kalian bikin di Android Studio ini, terus eh, data-datanya tuh apa aja lah intinya. Nah, ini tuh minta persetujuan biarin datanya tuh bisa mereka lihat atau bisa mereka ambil gitu. Jadi kalau teman-teman emang penting emang kayak bikin project gede atau buat apa suatu perusahaan, mendingan jangan di don't send, jangan dikasihkan. Jadi ibarat kata gitu. Kalau misal saya sih kan untuk ini untuk pembelajaran saya, jadi ya sudah saya akan klik send user static to Google aja ya teman-teman. Oke. Di sini kita tunggu dulu sampai selesai. Back remote repository membuat muncul tampilan seperti ini. Kalau kita klik next, berarti kita akan mendownload daleman yang ada di Android Studio ini ya, teman-teman. Oke, kita next aja. Coba kita next juga. Nah, ini dia. Ada beberapa yang harus kita download tuh 400 MB untuk Android emulatornya dan isinya ya kecil sih sebetulnya, nggak terlalu besar. Oke, kita next. Ini accept aja. Terus kita finish ya teman-teman. Nah, udah di sini kita lagi download dulu ya teman-teman. Jadi kemungkinan saya downloadnya akan lama, akan saya cut aja ini karena WiFi di rumah saya ini agak sedikit gangguan ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai selesai kita nanti bertemu lagi. Oke guys, ini guys instalasinya lagi berjalan ya teman-teman. Ditunggu terlebih dahulu. Oke. Oke guys, ini kalau tampilan kalau misal udah selesai ya, terus kita klik finish aja teman-teman. Nah, klik finish harusnya muncul seperti ini halaman utama home ibarat kata tuh di dalam Android Studio nanti. Oke, udah selesai instalasinya. Next kita ke Oke teman-teman, jadi tampilannya seperti ini jika Android Studio itu sudah terinstall pada laptop kita. Untuk sekarang Android Studio-nya kita biarkan terlebih dahulu karena emang tadi kan install dulu ya di laptop agar bisa digunakan untuk apa SDK di Ionic Framework. Terus sekarang kita instalasi yang namanya itu Ionic ya teman-teman. Kita ke dokumentasi Ionic dulu. Kita lihat-lihat dulu ya. Kita lihat dokumentasi Ionic. Nah, ini dia. Kenapa tadi Bang apa namanya? Download Node.js itu buat apa? Buat ini nih teman-teman. Nih, perintah Ionic itu instalasinya menggunakan npm. npm itu adalah perintah dari JavaScript ya teman-teman. Jadi ya bukan JavaScript, dari Node.js. Jadi kita yang diperluin buat download Node.js tuh yang buat ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya Node.js, yang nggak bakal bisa download yang namanya Ionic ini karena perintahnya menggunakan npm. Caranya gimana? Caranya sekarang kita buka yang namanya terminal teman-teman. CMD, command prompt. Nah, sekarang di sini
kita jalanin aja perintah yang ada di ini teman-teman. Kita copy, ya. Kita copy yang tadi. Mana tadi? Aduh, salah mencet. Woi. Oke, kita copy ya. Kita copy. Terus kita install Ionic-nya. Di sini pun kita membutuhkan yang namanya internet ya teman-teman. Jadi tergantung lama atau tidaknya itu tergantung internet kalian. Dan kemungkinan lama, kemungkinannya saya internetnya bakal lama nih. Karena internet di rumah saya tidak terlalu kencang ya teman-teman. Jadi ya ditunggu terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi tampilan seperti ini jika kita sudah berhasil menginstal yang namanya itu Ionic ya teman-teman. Di sini ada bacanya added 210 package in 5 menit. Dan jadi ibarat kata ini tuh berhasil menambahkan 210 menit apa package itu ke dalam laptop kita. Oke, sekarang kita clear dulu ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita udah install Ionic, terus kita install yang namanya project mobile-nya dari framework Ionic itu ya teman-teman. Gimana caranya? Yang pertama, kita CD dulu ke yang namanya direktori penyimpanan project mobile kita ya teman-teman. Terserah bebas teman-teman mau naruh di manapun, opsional, mau di folder C kah atau di dokumen kah. Kalau saya karena ini untuk pembelajaran, saya akan menaruhnya di dokumen saja ya. Pertama-tama kita bikin dulu nih nama foldernya apa gitu ya. Saya namain foldernya itu misalkan eh, pemrograman mobile ya. Ini opsional ya teman-teman, bebas teman-teman mau namainnya apa aja. Kalau saya seperti ini. Lalu kita copy yang ininya ya teman-teman. Copy-nya itu di dalam foldernya si eh pemrograman ini ya. Jadi kita masuk dulu ke dalam foldernya. Kita copy yang ini ya teman-teman. Kita copy. Terus jangan kita cd. Terus kita paste aja di sini. Kita enter. Nah, ini udah direkturnya udah ngarah ke si pemrograman mobile ya teman-teman di dokumen. Saya sambil lihat catatannya teman-teman karena saya lumayan lupa lagi perintah untuk apa menjalan menginstal project dari Ionic ini ya. Oke, berarti yang pertama ini kita jalanin yang namanya Ionic Start. Ionic Start. Terus, oke, di sini ada dikasih pertanyaan apakah ingin menggunakan wizard. Kalau saya sih kemungkinan enggak ya teman-teman. Jadi wizardnya saya jalanin no aja, no. Nah, di sini ada tiga pilihan framework dari React ya, React dari apa namanya? Ionic ini ya teman-teman, Angular, React atau Vue. Nah, teman-teman bebas ini mau pakai apa aja. Kalau saya sih untuk studi kasus kali ini akan menggunakan Angular ya teman-teman. Nah, project name-nya kita masukin nih. Bebas namanya apa aja. Kalau saya mungkin latihan aja ya. Latih. Kecil sama aja dah. Latihan mobile. Nah, seperti ini ya, kita enter. Dan di sini itu ada dikasih pilihan untuk menggunakan template lagi ya teman-teman. Bebas teman-teman mau apa mau menggunakan template atau tidak. Kalau saya memilih tidak, berarti saya memilihnya yang blank ini ya teman-teman. Kita pilih yang blank. Nah, di sini raw keys-nya itu mau standalone atau modul. Nah, ini tuh di kayak apa ya? Lihat nih dari bawaan framework Angular tadi, kita mau pakai stand alone atau ang modul. Kalau saya sih akan menggunakan ang modul aja, teman-teman. Nah, oke, sekarang tinggal ditunggu sampai downloadnya selesai. Karena ya menggunakan internet juga, teman-teman. Tunggu sebentar. Oke, teman-teman. Jadi kalau semisal apa sudah berhasil terinstall, di sini tampilannya akan seperti ini. Dan di sini ada pertanyaan teman-teman. Create free Ionic account. Jadi ini tuh akun buat join komunitasnya Ionic. Biasanya kayak misalkan developer mobile yang menggunakan Ionic nih ada akun-akunnya gitu. Berhubung saya ini udah bikin, jadi saya akan bikin lagi. Jadi saya akan pilih no. Jadi opsional aja sih teman-teman ini mau bikin atau enggak sebetulnya. Jadi ya saya pilih no aja ya teman-teman.
Oke, sudah selesai. Coba kita lihat ya di folder yang tadi kita bikin di dokumen pemrograman mobile. Nah, di sini dia ada latihan mobile. Nah, ini banyaknya teman-teman folder-foldernya ya. Kalau bisa dibuka lagi banyak lagi folder ya teman-teman. Jadi, coba kita lihat di VS Code-nya ya teman-teman. Kalian bisa langsung buka di sini klik kanan aja, open in terminal, lalu ketik perintah namanya kode spasi titik. Langsung kebuka VS Code sebentar. Oke, yang ini kemungkinan nggak akan saya gunakan lagi karena saya akan close saja ya. Nah ini dia teman-teman, si projectnya udah ada, ibarat kata ini udah selesai, kita untuk installing project-projectnya, ya, installingnya udah selesai, jadi apa project ini siap digunakan. Tapi gimana bang cara ngeraninya bang? Ngeraninya kita sama, buka yang namanya itu terminal ya teman-teman. Tapi terminalnya jangan menggunakan PowerShell, gunakanlah yang namanya CMD. Sebentar, cari dulu. Nih, command prompt. Oke, command prompt. Terus di sini ya kita ketik aja perintahnya. Saya sambil lihat catatannya teman-teman karena saya masih lupa-lupa ingat juga karena saya masih dalam proses pembelajaran ini pun di pembuatan video ini untuk melengkapi tugas pemrograman mobile saya teman-teman. Jadi ketik yang namanya Ionic Server. Server ya. Server. Nah, seperti ini. Benar nggak ya? Oke, benar teman-teman. It's kita ketik seperti ini, kita enter. Ada nih. Nah, di sini kalau misal ada permintaan dari Node.js, kita allow aja ya. Java runtime, JavaScript runtime itu kita okein aja. Oke, di sini kita tunggu sampai dia ke generating browser application bundles. Jadi perintah ini tuh ibarat kata kalau misal di Laravel itu kayak ngejalin perintah PHP artisan serve gitu lah. Nah, ini dah udah kebuka langsung ya teman-teman otomatis ke halaman Chrome kita. Jadi gimana kalau misal kita tuh ini kan tampilannya gede nih. Gimana caranya kalau misal kita tuh pengen ngelihat tampilannya kayak di HP, kayak di mobile gitu ya. Kita klik kanan aja, boleh menggunakan inspect ini bisa nih, ya. Tinggal dipilih HP-nya mau HP apa ini. Kalau saya coba Samsung S20 Ultra aja nih. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan seperti ini. Kalau misal mau menggunakan extension tambahan seperti mobile simulator bisa tidak ya? Sebentar. Kita coba. Nah, bisa seperti ini. Menggunakan mobile simulator juga bisa, teman-teman. Kita pilih mana Samsung S20. Nah, seperti ini bisa. Oke. Si codingan dan cara ngerunning codingannya sudah selesai. Nah, terus sekarang kita gimana sih caranya agar si project kita nih ada di Android Studio. Di sini nanti biasanya muncul satu project. Jadi berkata kata gimana caranya si Ionic ini bisa dijadiin mobile Android gitu ya teman-teman. Jadi begini langkahnya. Kita di sini kan buka komen prom yang ini kan buat ngejalanin server. Jangan diapa-apain teman-teman. Jadi kita buka lagi aja kayak split terminal new terminal. Nah, PowerShell ganti juga PowerShell-nya jangan ke PowerShell. Kita jangan ganti ke comment prompt. Oke, nah ini. Sekarang jalanin perintah yang namanya Ionic Cap Android atau iOS. Jadi di sini tuh ada pilihannya kita mau jadiin aplikasi kita nih untuk di Android atau untuk di iOS ya teman-teman. Jadi pilihannya terserah. Kalau saya untuk sekarang akan menggunakan yang Android ini dulu terlebih dahulu saja ya teman-teman. Jalanin Ionic Cap at Android. Cap ini singkatan dari kapasitor ya teman-teman. Jadi aduh, saya Android. Ya, jadi si cap ini apa singkatan dari kapasitor, add ini berarti tambahkan ya teman-teman. Ini saya Android, Android, tipe. Sebentar, saya benarkan dulu. Oke, kalau udah kita enter aja. Nah, nanti di sini ada nih bakal ke build satu folder yang namanya itu Android ya teman-teman.
Tunggu sebentar ya. Seperti biasa kita tunggu. Nah, ini kalau udah selesai seperti ini, lihat ya. Kalau nggak kelihatan, saya fullin aja. Nah, seperti ini sudah selesai. Berarti di sini, nah, ada yang namanya Android. Nah, Android ini adalah kayak ibarat kata aplikasi kita itu akan tersimpan di sini, gitu ya teman-teman. Yang ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan, sekarang perintah selanjutnya itu jalanin yang namanya Ionic Cap Build Android. Jadi yang tadi ini kan ADD Android, yang sekarang build ya teman-teman, ngebuat. Karena yang tadi udah ditambahin Androidnya di proyekan kita, sekarang kita buat ya. Coba kita coba jalankan perintah ini, kita enter, tunggu beberapa saat. Dan ini permintaan kayak seperti tadi ya, kayak Google tuh minta data kita boleh nggak dilihat atau nggak diambil oleh Google. Kalau saya untuk pembelajaran untuk saat ini, saya mungkin yes aja. Kalau teman-teman lagi mengerjakan project yang besar atau secara tim, lebih baik no. Kalau saya yes aja ya. Oke, tunggu sebentar. Kalau udah selesai seperti ini, biasanya langsung kebuka si Android Studio itu otomatis. Tadi saya udah kebuka ini. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Teman-teman pilih aja yang namanya terus all project in nama folder kalian ya. Kita terus all aja. Nah, oke. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Kalau misalnya sudah seperti ini, berarti kita allow aja nih. ADB. Allow. Oke. Saya lupa akan satu hal. Di sini tuh kita downloading lagi ya, teman-teman. Boleh dilihat di sini nih. Nah, si tombol runningnya ini masih bentuknya abu-abu ya. Dan di sini pun masih ada biru yang kayak neon jalan ini ya. Jadi ini tuh ibarat kata masih belum bisa di running si aplikasinya. Ya, jadi kayak tunggu dulu beberapa saat untuk pendownloadan si dalaman Android ini. Memang agak lama ya teman-teman. Sampai nanti tombol running ini bukan jadi warna biru, warna abu-abu lagi, jadi warna hijau ya. Ditunggu aja dulu ya teman-teman. Nah, begini teman-teman, kalau semisal perintah yang tadi dijalanin udah selesai, terus kebuka si apa Android Studio-nya, terus setelah kebuka dia tuh ngedownload download 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 terus dalamannya itu kayak ada beberapa extension yang perlu di-download. Jadi mohon maaf kalau misal videonya terpotong-potong karena ya jaringan saya itu tadi nggak stabil. Jadi tadi tuh ada sempat error. Jadi nggak ke-download si extensionnya ini kayak misalkan si buat ngejalanin si Android ini belum bisa-bisa dari tadi lah ibarat kata. Jadi intinya gini teman-teman. Kalau teman-teman apa lagi ngejalanin perintah yang tadi apa perintahnya? Nah, di sini ada error dari saya. Jadi perintahnya itu apa Ionic Cap Build Android ya. Jadi kayak apa kalau habis ngejalanin perintah itu dia otomatis ngebuka si Android Studio. Nah, di Android Studio ini kalian diemin dulu aja sampai si tombol ini itu jadi hijau. Terus baru dah itu selesai. Jadi usahain jaringannya jangan sampai terputus ya teman-teman. Oke, mungkin sekian aja video kali ini ya. Jadi kita tadi udah berhasil pertama tuh install Ionix, yang kedua apa jalanin ini apa bikin project mobile Ionix, yang ketiga apalagi tadi bikin terus jalanin servernya Ionix, terus konekin ke Android Studio-nya ya teman-teman. Mungkin sekian video saya kali ini. Mohon maaf kalau semisal banyak video yang terpotong-potong atau penjelasan saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar saya ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. See you, goodbye.